Nanti mau ke kantin dulu lapar. Ya udah, nanti kita ketemu di sana ya. Duluan ya, dadah. Pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah bangsa bisa tumbuh dan maju? Salah satu jawabannya adalah melalui literasi. Dan pusat dari literasi itu adalah perpustakaan. Mari kita menelusuri perjalanan perpustakaan di Indonesia dan bagaimana budaya baca berkembang bersama sejarah bangsa ini. Perjalanan perpustakaan di Indonesia dimulai dari perpustakaan kerajaan zaman Majapahit. Kemudian berkembang pada masa kolonial Belanda dengan berdirinya Perpustakaan Batavia As Genootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jakarta. Sejak era kolonial budaya baca mulai berkembang, meski belum merata di seluruh wilayah. Perpustakaan di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang, dari perpustakaan kerajaan hingga perpustakaan modern yang memanfaatkan teknologi digital. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pendidikan dan literasi menjadi fokus utama. Perpustakaan rakyat mulai didirikan di berbagai daerah. Tahun 1950, pemerintah mulai menggagas perpustakaan keliling menggunakan sepeda, gerobak, hingga perahu untuk menjangkau masyarakat pelosok. Tahun 2000 berdirilah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai simbol komitmen negara terhadap literasi dan pengetahuan. Kini, Perpustakaan Nasional itu menjadi salah satu yang termegah di Asia Tenggara, bukan hanya tempat menyimpan buku, tapi juga pusat inovasi literasi digital. Perpustakaan desa, taman baca, anak-anak membaca di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Perpustakaan terus tumbuh, dari perpustakaan sekolah, perpustakaan desa hingga taman bacaan masyarakat. Namun tantangannya tidak kecil. Survei literasi menunjukkan, minat baca masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Di era digital, banyak anak muda lebih tertarik pada media sosial ketimbang buku. Tapi bukan berarti kita kalah. Justru inilah pentingnya menghadirkan literasi yang relevan, menarik, dan inklusif. Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis akan, tetapi tentang kemampuan memahami, berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan zaman ataupun dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita harus meningkatkan literasi di kehidupan kita sekarang ini, baik secara individu maupun bermasyarakat. Tujuan literasi adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman seseorang dalam membaca, menulis, berpikir kritis, dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan, mengoptimalkan kinerja otak, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Literasi digital, anak muda membaca lewat gawai, komunitas literasi, diskusi buku. Perpustakaan kini tak lagi identik dengan ruangan sepi penuh rak buku, tempat berdiskusi, menulis, bahkan membuat konten. Buku-buku bisa diakses melalui aplikasi digital. Anak-anak bisa membaca lewat ponsel, mendengarkan audiobook, atau bergabung dalam komunitas baca daring. Kita menyaksikan munculnya gerakan-gerakan literasi dari akar rumput, mulai dari motor pustaka, perahu pustaka, relawan literasi, hingga komunitas menulis anak muda. Mereka membawa semangat perubahan dari desa hingga kota. Tapi membangun budaya membaca bukan tugas perpustakaannya saja. Ini tugas kita semua, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Budaya baca harus dimulai dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan kita sendiri. Membacakan cerita sebelum tidur, menyediakan waktu khusus untuk membaca, mengajak anak-anak berdiskusi tentang apa yang mereka baca. Karena budaya baca bukan soal seberapa banyak buku yang dibaca, tapi seberapa dalam kita memahaminya, dan bagaimana itu membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Budaya baca juga telah berkembang, namun tantangan seperti kesenjangan akses dan minat baca yang rendah masih perlu diatasi. Dengan upaya kolaboratif dari pemerintah, perpustakaan, dan masyarakat, budaya baca di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat, mendukung peningkatan literasi dan kualitas sumber daya manusia. Literasi menuju kemajuan, Indonesia berkembang.